Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Kita akan membahas bahasa ini ya, antara bahasa Melayu yang di Malaysia dengan bahasa Indonesia. Jadi kaum Melayu di Malaysia saat ini sebenarnya itu sedang bingung sekali berkaitan dengan nasib bahasa Melayu Malaysia. Para profesor Melayu Malaysia sudah bertahun-tahun melakukan propaganda, tapi tak membuahkan hasil. Profesor-profesor Melayu itu melakukan apa saja termasuk cara-cara kotor untuk mengangkat bahasa Melayu Malaysia, tapi selalu sia-sia ya. Agar bahasa Melayu Malaysia tampak hebat, mereka tanpa malu sama sekali mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Karena pemimpin dan profesor tak punya malu, maka rakyat Malaysia pun ikut-ikutan tak punya malu ya. Tapi hasilnya tetap nol besar, karena bahasa Indonesia tetap bernama bahasa Indonesia dan malah menjadi salah satu bahasa resmi di UNESCO. Dalam situasi yang menyedihkan ini, maka kaum Melayu Malaysia mempunyai sejumlah opsi. Yang pertama adalah pantang menyerah dan terus-menerus berusaha merampok atau mencuri bahasa Indonesia, atau mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Mungkin saja perlu menghamburkan lebih banyak ringgit untuk melakukan propaganda Melayu. Tapi pilihan ini sebetulnya juga akan sia-sia, sebab Indonesia tentu akan terus mempertahankan nama bahasa Indonesia dan tak akan sudi melabeli Melayu. Profesor Malaysia yang berpikiran waras pun sudah tahu sikap Indonesia. Bahkan bukan hanya di UNESCO, pada akhirnya bahasa Indonesia juga akan diusulkan sebagai bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Profesor Malaysia yang pikiran jernih sudah paham rencana ini. Dalam hal Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa PBB ya. Jadi pertumbuhan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, jadi sampai sekarang ini bagaimana caranya bahasa Melayu itu kepingin diorbitkan, tapi anehnya, nah ini aneh, di dalam Malaysia sendiri ya, baik itu kerajaan atau pejabat-pejabatnya tidak berani menyatukan ya, bahasa Melayu itu bahasa nasional. Tidak ada keberanian mencoba membuat undang-undang bahwa bahasa Malaysia ada bahasa Melayu. Tidak ada berani. Kenapa? Ya karena di sana sudah terlanjur bahasa Mandarin besar, bahasa Tamil besar. Maka dari itu, selama tidak ada undang-undang yang mendasari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, yang lainnya minggir dulu, ya akan seperti itu terus. Nah, ini ada opsi ya. Kalau tak mungkin lagi mencuri bahasa Indonesia, kaum Melayu Malaysia sebenarnya bisa menempuh opsi kedua, yakni menggunakan bahasa Indonesia saja ya sebagai bahasa resmi Malaysia. Tapi opsi ini amat kecil kemungkinan, karena kaum Melayu Malaysia sudah terlanjur sombong dan merasa menjadi kaum yang paling hebat di alam semesta. Bahkan menggunakan cara mengucapkan ala bahasa Indonesia pun kaum Melayu Malaysia sebetulnya tak mau jadi bagian dari kaum Melayu Malaysia. Masih tak mau mengucapkan vokal A dengan jelas, mungkin karena mereka ingin sekali tampil beda. Mereka tetap ingin bahasa Melayu Malaysia berbeda dengan bahasa Indonesia.
Bagi saya hal itu ya sah-sah saja, karena apapun alasannya itu adalah bahasa mereka. Tapi kalau tidak ada perubahan yang signifikan, sampai kapanpun akan tetap permasalahan di dalam negara. Jadi, dan akhir-akhir ini kan ada heboh yang dipermasalahkan adalah iklan. Kalau iklan di Indonesia semuanya pakai bahasa Indonesia. Ada satu dua yang disematkan dengan bahasa Inggris itu untuk apa namanya, produk-produk apa segala macam. Tapi di Malaysia sekarang iklannya berbahasa Inggris. Nah, itulah sekarang dipermasalahkan rame-rame untuk menyerang. Permasalahannya kenapa? Karena yang memasang iklan itu dia kepingin pesannya nyampe ke masyarakat. Nah, masyarakatnya memang menginginkan bahasa Inggris, ya disampaikan itulah. Yang salah mana? Ya itu permasalahan yang sangat rumit ya menurut saya. Dan pembahasan masalah iklan ini kan rame itu dibahas itu. Tapi solusinya tidak ada. Jadi dibahas gitu. Begitu juga untuk seminar-seminar bahasa Melayu itu. Seminar terus, tapi tidak akan ada solusi karena tidak berani melangkah. Melangkah gimana? Ya itu tadi, dihapus semua, termasuk sekolah juga harus pakai bahasa Melayu. Tidak ada keberanian, kuncinya di situ. Ya. Jadi makin hari itu bahasa Melayu Malaysia itu makin tipis, ya, makin kecil, lama-lama hilang. Karena generasi-generasi muda justru sekarang yang dipakai itu terlepas dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, itulah. Jadi sekalian aja menggunakan bahasa Indonesia. Karena sudah generasi mudanya sudah banyak pakai bahasa Indonesia. Ya, tampaknya kaum Melayu Malaysia akan tetap pusing 7 keliling memikirkan nasib bahasa Melayu. Mereka dan masalah ini belum bisa dipecahkan walau selalu menjadi bahan diskusi setiap hari selama puluhan tahun. Sejak Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris, bahasa ini pun tetap seperti itu. Oke, saya pikir ini gambaran tentang bahasa di Malaysia. Kenapa saya bahas? Karena sering melabeli bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, Indonesia Melayu, Melayu Indonesia itu ya. Jadi ini gambaran bahwa bahasa Indonesia nggak ada labelnya dengan Melayu. Terima kasih, merdeka.